Keren ya Sasi ya. Lumayan itu. Ya, namanya mungkin nggak begitu terkenal karena dia bukan nyari pasar nasional, tapi pelan-pelan bisa naik. Lalu produk berkelas tapi harga terjangkau. Kopi Janji Jiwa menyediakan produk berkelas dengan harga terjangkau bagi konsumen kota besar seperti Jakarta. Tahun 2022, Janji Jiwa membuka 100 gerai baru di area pemukiman dengan harga sekitar 20.000 per cangkir. Itu cukup lumayan ya, timbang yang beli sasetan itu 3.000. Ini berarti kan hampir 7 kali ya, minimal 6 kali lipat harganya dibanding sasetan. Tapi kualitas rasa, suasana, dan image gengsinya ya itu jadi favorit di kalangan pekerja mahasiswa kelas menengah. Tuh. Jadi kalau dibilang ada peluang, ada peluangnya. Asal kita jeli melihat peluangnya. Produk ramah lingkungan. Nah, beberapa UMKM telah mulai mengadopsi kesamaan ramah lingkungan seperti plastik biodegradable. Ya, jadi plastiknya itu yang dari tapioka, dari singkong, ya bahan dasarnya. Jadi kalau kena air masuk ke tanah meleleh cepat itu udah. Pada Januari 2023, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa produk dengan kemasan ramah lingkungan mengalami peningkatan permintaan sebesar 15%, khususnya dari konsumen berusia 25-40 tahun di Jakarta. Nah, gede loh itu. Ingat, 15% berarti 3 kali lipat pertumbuhan Indonesia yang cuma 5%. Hai semua, kita lanjut lagi tentang implementasi dan peluang di pasar Indonesia ya. Kalau di sebelumnya kita bahas teorinya, sekarang semua sudah aplikasi dan contoh-contoh. Sekarang kita akan bahas tentang penyesuaian bauran pemasaran atau marketing mix, ya, atau marketing mix 7P itu di Indonesia. Kita mulai dengan produk, ya, produk. UMKM di sektor kuliner melakukan inovasi produk untuk menekan biaya. Contohnya restoran lokal di Bandung, dia meluncurkan menu makanan berbahan baku lokal dan berhasil meningkatkan margin keuntungan hingga 25%. Kenapa? Ya karena kan kalau pakai lokal berarti nggak perlu ada biaya logistik, ngirim dari impor lah, ngirim dari kota lain lah, ongkosnya lebih murah. Yang kedua, kalau belinya dari lokal, ya harganya juga lebih murah. Karena apa? Kalau kamu beli dari manufaktur besar, itu kan kos biaya produksinya lebih mahal dibanding yang manufaktur kecil. Ya, ini membuat dia bisa naikin margin 25%. Itu gede loh, 25%. Besar sekali. Dari segi harga, UMKM di sektor fashion memanfaatkan harga paket alias bundling untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi pada Juli 2023, UMKM fashion lokal di Bandung bikin promo diskon bundling yang ternyata meningkatkan penjualannya sebesar 40% selama periode promosi. Bisa dipakai idenya? Tempat atau distribusi, ya, sales, penjualan adalah bagian dari distribusi. Distribusi melalui e-commerce atau marketplace, ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli semakin menjadi dominan. Menurut data Shopee 2023, 75% UMKM di Indonesia sekarang bergantung pada platform online untuk distribusi produk mereka dibandingkan hanya 45% pada 2019. Gede ya? Promosi, strategi penggunaan influencer marketing berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2022, 62% UMKM yang melakukan promosi melalui influencer di Instagram dan TikTok mencatat peningkatan penjualan dengan rata-rata return on investment atau tingkat balik modal investasinya mencapai 5 kali sampai 10 kali lipat biaya iklan. Jadi kalau dia bayar 1 juta, dia dapat untung 10 juta balik modal. Balik modal. Gede banget itu. Selanjutnya adalah people atau orang. Ya, kualitas layanan dan sumber daya manusia juga mempengaruhi keberhasilan pemasaran. UMKM fashion di Jakarta memastikan bahwa staf penjualan online mereka sudah terlatih dalam memberikan respon cepat kepada konsumen. Ya, ini saya jadi malu juga nih soal ini, karena respon kami untuk KG Kampus Gratis di awal-awal pendiriannya ini
tidak punya cukup tenaga untuk membahas setiap pertanyaan online dari para calon mahasiswa. Kita pakai grup dan berharap sesama mahasiswa atau pendaftar saling menjawab temannya. Nah, ini salah satu bukti nih. Idenya bisa dipakai. Proses. Nah, ini P yang keenam, proses. Ya, proses pelayanan konsumen mulai dari pemesanan hingga pengiriman harus lancar dan memuaskan konsumen. Tren menggunakan supplier dan vendor untuk outsourcing proses kerja itu sudah terjadi. Contoh, penjual bahan makanan dan ayam, mereka mengirimkan bahan yang sudah dipotong dan siap digoreng langsung ke lokasi masak UMKM, sehingga tidak memerlukan karyawan pembelian belanja pasar. Ya, jadi tukang ayam itu udah potong-potong, udah di packing, kasih. Soalnya udah nggak perlu lagi bersih, udah nggak perlu lagi potong, tinggal goreng aja udah. Ini menghemat biaya ini, karena nggak perlu lagi karyawan yang tukang belanja ke pasar, karyawan yang potong-potong, orang dapur udah nggak perlu lagi. Banyak UMKM ya, makanan yang bekerja sama dengan layanan pengiriman seperti GoFood dan GrabFood, ya Shopee Food juga, sehingga memastikan proses pengiriman yang cepat dan menghilangkan kebutuhan karyawan di bagian pengiriman. Nggak perlu lagi karyawan buat antar-antar. Orang pada pakai GoFood, GrabFood. Ya,